Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video bagian kedua untuk pembahasan USM Unsri untuk Matematika Saintek. Jadi kita akan bahas soal dari nomor 9 sampai nomor 15, di mana di video sebelumnya kita sudah bahas dari soal nomor 1 sampai nomor 8. Kalau kamu yang belum ikut yang nomor 1 sampai nomor 8 bisa lihat di deskripsi ya. Kita lanjutkan di soal kali ini. Nilai dari limit x menuju 0 dari akar 1 tambah tan x dikurang akar 1 tambah sin x dibagi x pangkat 3. Jadi untuk mengerjakan soal yang bentuk akar ini kita kalikan dengan akar sekawan, sehingga kita peroleh bentuknya menjadi limit x menuju 0 akar 1 ditambah tan x dikurang akar 1 tambah sin x dibagi x pangkat 3. Ini soalnya kita kalikan dengan akar sekawan, 1 ditambah tan x ditambah akar 1 ditambah sin x per akar 1 tambah tan x tambah akar 1 ditambah sin x. Bentuk akar seperti ini kalau dikalikan hasilnya menjadi 1 ditambah tan x kurang, yang ini akar dengan akar juga saling menghilangkan akarnya, jadi 1 ditambah sin x. Kemudian dibagi dengan x pangkat 3 akar dari 1 ditambah tan x ditambah akar 1 ditambah sin x. Selanjutnya 1 dengan 1 ini saling meniadakan, jadi sisa yang di atas ini adalah menjadi tangen x dikurang sin x dibagi x pangkat 3 dikali akar 1 ditambah tan x tambah akar 1 ditambah sin x. Bentuk dari tan x kurang sin x bisa kita faktorkan menjadi tan x dikali 1 dikurang cos x. Dimana kalau sebenarnya kan tan x itu dikali cos x itu kan sama dengan sin x per cos x dikali cos x, jadi cosnya habis. Jadi nilai dari tangen dikali cos itu sama dengan sin yang di belakangnya, jadi tidak akan merubah hasil. Kemudian kita bagikan dengan x pangkat 3, kita hapus saja biar tidak mengganggu. Kemudian akar 1 ditambah tan x ditambah akar 1 ditambah sin x. Setelah kita menjumpai bentuk limit di sini, di mana limit x menuju 0, 1 kurang cos x, maka cos x-nya bisa kita ubah menjadi bentuk tangen x, 1 dikurang cos x kita ubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah x dibagi x pangkat 3 akar 1 tambah tan x tambah akar 1 tambah sin x. 1 dengan satunya habis, negatif dengan negatif jadi positif, kita peroleh jadi 2 dikali tan x sin kuadrat setengah x, karena ada 2 kali jadinya sin setengah x sin setengah x. Kemudian supaya gampang dipahami, x pangkat 3 kita jabarkan jadi x ini x pangkat 3 nya. Bentuk yang di bawah tetap 1 ditambah tan x ditambah akar 1 tambah sin x. Kita perhatikan di mana tan x bagi x itu limitnya nilainya adalah 1, yang ini nilainya setengah, yang ini juga nilainya setengah. Maka kita peroleh jadi 2 dikali 1 dikali setengah per, kita masukkan tan x itu 0, jadi akar 1 tambah akar 1 jadinya 2. Ini 2 nya habis, maka jawabannya adalah setengah dikali setengah sama dengan 1/4. Maka jawabannya adalah yang di option B. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Banyaknya bilangan asli yang membagi 10 pangkat 6 adalah. Jadi sebelum ke angka 10 pangkat 6 ini kan sangat besar ya. Kita coba menemukan polanya. Kita coba ambil angka 36. Jadi 36 ini bisa kita pohon faktor menjadi bagi 2 dapatnya 18, bagi 2 dapatnya 9, ini 3, ini 3. Berarti sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi faktornya itu adalah pembaginya adalah 1, kemudian 2, kemudian 4, dimana kalau 36 berarti 1 dikali 36, kemudian 2 dikali 18, 4 dikali 9. Nah ini bisa kita cari dari bentuk ini. 1 ini sama dengan 1 dikali 1, kemudian 2 itu 2 dikali 2, 2, ini 1, ini 2 kali 1, 2 kali 2 dan seterusnya. Nah jumlah bilangan ini bisa kita modifikasi, kita perbanyak ya, dengan memperhatikan bahwa kalau 2 pangkat 2 ini dia bisa difaktorkan jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2.
3 pangkat 2 ini bisa jadi 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2. Jadi kalau kita kalikan misalnya 2 pangkat 0 itu 1 dengan 3 pangkat 0 1, maka muncul faktornya 1. 1 dikali 3 nanti muncul 3. Ini kita belum tuliskan ya. 3 dikali 12, kemudian 6 dikali 6 seperti itu. Kemudian satu lagi berarti, oke, kita perhatikan coba angkanya. Kita perhatikan kalau 2 pangkat 1 berarti 2 dikali 9, kemudian 2 pangkat 2 misalnya 4 dikalikan 3, 12. Jadi variasi angkanya muncul dari faktor-faktor yang di sini. Nah, kalau di sini pangkatnya 2, dia munculnya jadinya 3. Kalau di sini 2, ini juga munculnya 3. Artinya jumlah yang di sini sama dengan pangkatnya ditambah 1. Jumlah di sini juga sama dengan pangkatnya ditambah 1. Maka jumlah faktornya adalah n tambah 1 dikali m tambah 1. Untuk 10 pangkat 6 itu sendiri bisa kita tuliskan jadinya 2 kali 5 pangkat 6. Jadi 2 pangkat 6, 5 pangkat 6. Sesuai dengan rumus yang ini menjadi 6 ditambah 1, kemudian 6 ditambah 1, berarti 7 dikali 7, 49. Jadi kalau kita mau buktikan, ini bisa sama dengan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6. Ini 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4, 3 pangkat 5, 3 pangkat 6. Jadi bisa 1 dikali 1, 1 kali 3, 1 kali 9, dan seterusnya. Jadi ada 7 yang dari angka 2 dan 7 dari angka 3, maka dikalikan dapat dibentuk 49. Nah, mungkin sebagai variasi atau tambahan soal, misalkan kita berikan 100 pangkat 4 misalnya. Nah, kalau 100 ini sendiri bisa kita ubah jadi 10 pangkat 2, kemudian di pangkat 4, berarti kan 10 pangkat 8. 10-nya kita ubah lagi dengan pola yang tadi ya. Kita tambahkan 2 kali 5 pangkat 8, jadi 2 pangkat 8, 5 pangkat 8. Maka nanti faktor untuk 100 pangkat 4 misalnya adalah 8 tambah 1, 9 dikali 9. Berarti nanti ada 81 bilangan asli yang bisa membagi 100 pangkat 4. Begitu model soal seperti ini. Kita lanjut untuk soal nomor 11. Jika hasil kali 3 bilangan genap berurutan sama dengan 7 kali jumlah ketiganya, maka berapakah jumlah kuadrat 3 bilangan tersebut? Jadi kita anggap suatu pola bilangan X, Y, Z, 3 bilangan yang genap berurutan, atau kita anggap sebagai A, B, C biar gampang, lebih familiar. Maka si A ini bisa kita tuliskan jadi B dikurang 2, ini tak B, ini B tambah 2. Karena bilangan genap itu memiliki pola selisih angka 2 ya. Contohnya angka 4 dengan 6 itu selisihnya 2, 6 dengan 8 juga selisihnya 2. Nah, kita perhatikan pola bilangan seperti ini. Disebutkan bahwa hasil kali ketiganya, berarti B dikurang 2 dikalikan B, kemudian dikalikan B tambah 2, sama dengan 7 kali hasil jumlah ketiganya. Kita jumlahkan yang ini. B dikurang 2 ditambah B ditambah B ditambah 2. Jadinya kita perhatikan B kurang 2 dengan B tambah 2 itu jadinya B kuadrat kurang 4 dikali B yang tengah-tengah ini sama dengan ini 2-nya habis, jadinya 7 dikali 3B, atau kita ganti jadi 21B. Nah, kita pindah luaskan. B kuadrat kurang 4B dikurang 21B sama dengan 0. Kita keluarkan B-nya menjadi B kuadrat kurang 4 dikurang 21, jadi kurang 25. Maka faktornya B sama dengan 0, B kuadrat sama dengan 25, B-nya sama dengan 5 atau B-nya sama dengan negatif 5. Dan 5 dan negatif 5 ini tidak memenuhi. Mengapa? Karena disebutkan bahwa B ini tadi harus di awal adalah bilangan genap. Sementara kita peroleh nilai B-nya itu 5 atau min 5, itu bilangan ganjil, jadi tidak memenuhi. Maka yang memenuhi adalah B-nya 0. Karena B-nya 0, maka angkanya itu adalah B dikurang 2, berarti angkanya adalah negatif 2. Si B-nya sendiri 0, berarti B-nya 0, 0 tambah 2 jadinya 2. Maka 3 bilangan dimaksud adalah min 2, 0, dan 2. Jumlah kuadrat ketiga bilangan tersebut berarti minus 2 dikuadratkan, ditambah 0 kuadrat, ditambah 2 kuadrat, berarti 4 ditambah 0 ditambah 4. Jawabannya adalah 8. Jadi jawabannya adalah option C. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 12. Diberikan titik A, B, dan C masing-masing diberikan koordinatnya, maka koordinat pusat lingkaran luar segitiga. Jadi kalau ada suatu segitiga ABC, lingkaran luarnya kurang lebih seperti ini.
dan ada satu titik pusat, maka jarak dari pusat ke suatu titik A, pusat ke titik B, pusat ke titik C itu sama dengan jari-jari. Jadi rumus jari-jarinya sama dengan, kita anggap ini pusatnya X, Y ya. Jadi jari-jari kuadrat sama dengan min 11 dikurang X pusat kuadrat ditambah 4 kurang Y pusat kuadrat. Kalau kita gunakan yang titik B, berarti jari-jari kuadratnya sama dengan minus 3 dikurang X kuadrat ditambah 8 kurang Y kuadrat. Kalau kita gunakan yang titik C, berarti 3 dikurang X kuadrat ditambah min 10 dikurang Y kuadrat. Ini bisa kita sama dengankan. Jadi karena R kuadrat sama R kuadrat, kita sama dengankan yang ini. Berarti 121 tambah 22X tambah X kuadrat ditambah 16 dikurang 8Y tambah Y kuadrat. Yang bagian pertama kita sama dengankan dengan penjabaran yang di bagian kedua. Maka negatif 3 kurang X dikuadratkan menjadi 9 ditambah 6X tambah X kuadrat ditambah 64 kurang 16Y tambah Y kuadrat. X kuadrat dengan X kuadrat habis, Y kuadrat dengan Y kuadrat habis. Berarti ini jadinya 22X dikurang 18Y tambah 137 sama dengan 6X kurang 16Y tambah 73. Kita pindah ruaskan menjadi 16X, kemudian ditambah ini min 8 ya, bukan min 18, min 8Y tadi. Jadi tambah 8Y sama dengan 73 dikurang 137, berarti negatif 64. Kita bagi 8, jadi 2X ditambah Y sama dengan negatif 8. Ini adalah persamaan pertama. Yang selanjutnya kita gunakan adalah yang kedua ini. Kita jabarkan lagi menjadi 9 ditambah 6X tambah X kuadrat ditambah 64 dikurang 16Y tambah Y kuadrat sama dengan, kita jabarkan jadi 9 dikurang 6X tambah X kuadrat ditambah yang ingin kita jabarkan jadinya 100 ditambah 20Y ditambah Y kuadrat. Jadi X kuadrat dengan X kuadrat habis, Y kuadrat dengan Y kuadrat habis. Kemudian ada 9 dengan 9 juga habis ya. Jadi 6X kurang 16Y tambah 64 sama dengan negatif 6X tambah 20Y tambah 100. Kita pindahkan jadinya 12X kurang 36Y sama dengan 36. Kita bagi 12, X kurang 3Y sama dengan 3. Lalu kita eliminasi untuk mencari X dan Y nya. Jadi yang ini kita kali 2, kita peroleh 2X tambah Y sama dengan negatif 8, 2X kurang 6Y sama dengan 6. Kita kurangkan jadinya 7Y sama dengan negatif 14. Kita peroleh Y-nya negatif 2. Kita kembalikan ke persamaan, jadi X ditambah 6 sama dengan 3, X-nya sama dengan negatif 3. Maka koordinat pusatnya adalah X, Y, berarti min 3, min 2. Maka jawabannya adalah option B. Kita lanjut nomor 13. Himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak X kurang 2 ditambah mutlak X tambah 3 kecil 7. Untuk soal ini kebetulan bisa digunakan cara cepat, di mana menggunakan tanda positif di antara kedua nilai mutlak dan masing-masing koefisien X-nya positif. Maka langsung kita jumlahkan menjadi nilai mutlak 2X, kemudian min 2 ditambah 3 adalah 1, lebih kecil daripada 7. Untuk pengertian seperti ini angka 7-nya kita tuliskan sebagai negatif 7 di sebelah kiri, lebih kecil tersesuai dengan tanda. Kemudian 2X tambah 1 dari yang tanda mutlaknya kecil 7. Untuk menghilangkan angka 1, kita kurang 1 di sini, kurang 1 di sini, kurang 1, menjadi min 8 kecil 2X kecil 6. Untuk menghilangkan angka 2-nya kita bagi 2 semua, jadi negatif 4 kecil X kecil 3. Maka jawabannya adalah yang di option A. Kita lanjutkan. Jika fx sama dengan X tambah A dibagi A kurang 2B dan Gx-nya sama dengan X per A tambah B, maka f dot G A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi kita perhatikan dulu, pertama adalah G dari A kuadrat kurang B kuadrat. Artinya si X ini kita gantikan dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Maka GA kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat dibagi A tambah B. Yang bentuk A kuadrat kurang B kuadrat ini kita faktorkan, jadinya A tambah B, A kurang B dibagi A tambah B.
yang ini habis. Berarti nilai dari G A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A kurang B. Kita substitusikan ke si X yang di Fx. Maka F A kurang B sama dengan, kita gantikan X-nya jadi A kurang B ditambah A dibagi A dikurang 2B. A tambah A jadinya 2A dikurang B, A kurang 2B. Jadi 2A kurang B dibagi A kurang 2B. Jawabannya adalah option A. Kita lanjutkan. Di dalam sebuah barisan aritmatika disebutkan bahwa U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6 tambah U7 sama dengan 250. Jadi untuk soal seperti ini, ketika diberikan 3 buah angka, 5 buah angka ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang di tengah-tengah ini adalah suku kelima, maka bisa kita tuliskan U5 itu sama dengan 250 dibagi 5, yaitu U5-nya sama dengan 50. Jadi U5 itu sendiri bisa sesuai dengan rumus aritmatika, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda, berarti U5 itu berarti N-nya 5, 5 kurang 1 jadi 4. Jadi A ditambah 4B sama dengan 50. Kemudian U1 tambah U8 sama dengan 70, sehingga A ditambah A tambah 7B sama dengan 70, berarti 2A ditambah 7B sama dengan 70. Untuk mengeliminasinya yang ini kita kali 2, jadi 2A ditambah 8B sama dengan 100, kita kurangkan negatif B sama dengan negatif 30, berarti B-nya bernilai 30. Dari nilai B 30 kita substitusikan ke persamaan yang ini, berarti A ditambah 4 dikali 30, 120 sama dengan 50, maka A-nya adalah negatif 70. Kemudian tanyakan, maka suku ke 500 ini adalah suku ke berapa? Kita gunakan rumus yang ini. Jadi UN itu 500 sama dengan A-nya negatif 70 ditambah N dikurang 1 kali bedanya 30. Kita pindahkan jadi 570 sama dengan N kurang 1 dikali 30, kita coret nolnya 1, kita bagi 3, maka 19 sama dengan N kurang 1, N-nya sama dengan 20. Jadi 500 itu adalah suku ke 20. Jawabannya adalah option B. Demikian pembahasan soal untuk USM Unsri untuk matematika saintek. Semoga bermanfaat ya. Kalau kalian suka atau ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Bagikan informasi channel ini kepada teman-teman yang lain sehingga mereka juga bisa terbantu menghadapi seleksi mandiri lainnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.